Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaila Afifah. Izin untuk membuat video presentasi terkait sistem kepemimpinan di instansi saya, yaitu di Direktorat Jenderal Pajak. Izin Bapak Joko Suharyanto selaku dosen dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2, kelas MJ 406. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu Direktorat Jenderal Pajak. Untuk Direktorat Jenderal Pajak ini sendiri merupakan unit eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan. Apabila dijabarkan lebih lanjut, dalam penyelenggaraan fungsinya adalah sebagai berikut. Itu ada perumusan kebijakan di bidang perpajakan, pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan, pelaksanaan administrasi di Direktorat Jenderal Pajak, serta melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Nah, untuk lingkup bidang perpajakan yang dikelola oleh Ditjen Pajak ini meliputi administrasi dari pemungutan dan pengumpulan pajak pusat, yaitu ada PPH, PPN, PPNBM, pajak bumi bangunan selain sektor perkotaan dan pedesaan, serta bea materai. Adapun pengelolaan pajak daerah itu dilakukan oleh pemerintah daerah setempat, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Untuk struktur organisasinya sendiri, ini eselon satunya atau pimpinan paling tinggi adalah Direktur Jenderal Pajak, yang kemudian nanti di bawahnya ada Sekretariat Direktorat Jenderal, kemudian Direktorat, ada tenaga pengkaji, dan ada kantor operasional, itu ada kantor wilayah, KPP, KP2KP, dan unit pelaksana teknis. Untuk kantor pusat Ditjen Pajak sendiri, ini terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, ada 14 unit direktorat, dan 4 jabatan tenaga pengkaji. Untuk kantor operasionalnya itu ada kantor wilayah atau Kanwil Ditjen Pajak, kemudian ada kantor pelayanan pajak, KPP, dan ada kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan atau KP2KP, serta unit pelaksana teknis atau UPT. Nah, UPT ini terdiri dari Pusat Pengelola Data dan Dokumen Perpajakan atau PPDDP. Kemudian ada Kantor Pengolah Data dan Dokumen Perpajakan, KPDDP, dan Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan, KLIP. Nah, KLIP ini adalah petugas-petugas yang memberikan pelayanan di kering pajak yang ada hotline-nya itu 1500-200. Seperti itu, Bapak. Nah, kemudian untuk jumlah kantor operasionalnya ini ada banyak ya, ada 34 kantor wilayah tersebar di seluruh Indonesia, ada 4 KPP wajib pajak besar, ada KPP khusus ada 9, kemudian ada 38 KPP Madya, ada 301 KPP Pratama, ada 204 KP2KP, dan 4 UPT. KPP Pratama ini bisa dalam satu kota ada satu KPP, bisa juga ada beberapa KPP. Nah, untuk sistem kepemimpinan di Direktorat Jenderal ini memiliki kelebihan-kelebihan yang bisa kita berikan poin-poinnya, yaitu struktur hierarkinya jelas. Jadi untuk struktur hierarki kepemimpinan di Direktorat Jenderal Pajak ini cukup jelas
Dia di kantor wilayah ada kepala kantor wilayah, kemudian di KPP juga ada kepala kantor Pratama, kemudian di KP2KP ada kepala KP2KP. Nah, jadi dengan struktur hierarki yang jelas ini dapat memudahkan koordinasi pelaporan dan kontrol kebijakan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini juga bisa membantu dalam pengambilan keputusan yang sistematis dan berjenjang. Jadi untuk pimpinan-pimpinan kita itu ada rapat pimpinan, itu Direktur Jenderal Pajak beserta Kepala Kantor Wilayah itu dikumpulkan se-Indonesia untuk rapat bersama. Kemudian nanti dari Kepala Kantor Wilayah mengadakan rapat koordinasi daerah sendiri. Itu nanti mengundang kepala kantor dari KPP Pratama tersendiri di daerah tersebut. Kemudian ada fokus pada kepemimpinan transformasional. Nah, DJP ini aktif membangun budaya kepemimpinan melalui program LDP atau Leadership Development Program. Jadi di program LDP ini diberikan ruang kepada pimpinan untuk berkembang dan beradaptasi dengan perubahan termasuk digitalisasi dan reformasi perpajakan. Kemudian ada lagi penguatan nilai dan etika organisasi. Direktorat Jenderal Pajak ini sangat mengedepankan nilai-nilai Kementerian Keuangan dan mendorong dari pimpinan sampai dengan ke bawah untuk selalu berintegritas dan bertanggung jawab sosial di semuanya. Kemudian kebijakan desentralisasi pelayanan. Nah, di sini kita di setiap KPP bisa ada kebijakannya masing-masing yang dapat memudahkan di daerah tersebut. Jadi dia dapat memberikan fleksibilitas dan responsivitas terhadap kondisi lokal, serta membangun kedekatan dengan masyarakat. Nah, ada kelebihan, ada juga kekurangannya, yaitu kecenderungan sentralistik. Nah, ini berbanding terbalik dengan kelebihan yang tadi, ada juga beberapa kebijakan yang hanya bisa diputuskan oleh kantor pusat. Jadi ketika kantor KPP Pratama diminta untuk menjawab, itu KPP Pratama harus meneruskan pertanyaan tersebut ke kantor pusat agar kantor pusat bisa memberikan kebijakan untuk hal tersebut. Kemudian ada juga ketergantungan pada sistem birokrasi konvensional. Ini tidak banyak terjadi, tapi masih ada potensi resistensi terhadap perubahan. Jadi pegawai senior yang sudah nyaman dengan sistem lama itu enggan untuk ikut dengan sistem yang terbaru, begitu. Kemudian kepemimpinan berbasis target itu bisa menimbulkan tekanan. Jadi saat ini di DJP itu sangat result oriented. Jadi kita tuh sangat fokus terhadap penerimaan pajak, tapi tidak cukup memperhatikan aspek pelayanan atau edukasi kepada wajib pajaknya. Nah, ini bisa berdampak kepada pegawai di DJP sendiri. Jadi pegawainya bisa burn out dan menurunkan kualitas interaksi dengan masyarakat. Kemudian ada juga tantangan dalam penguatan budaya organisasi. Masih ada kasus pelanggaran etika di lapangan. Nah, apabila kasus pelanggaran etika ini dilakukan oleh pimpinan, kadang bawahan juga belum bisa sepenuhnya memberikan edukasi kepada pimpinan. Tapi kalau di DJP sendiri kita sudah ada solusi ya Bapak ya, kita ada namanya sistem whistleblower. Whistleblower ini jadi kita bisa memberikan laporan untuk kasus-kasus pelanggaran etika di lapangan. Itu diinfokannya secara anonimus. Nah, kemudian ada beberapa solusi realistis yang bisa saya sarankan. Itu yang pertama bisa penerapan manajemen kinerja berbasis kompetensi. Jadi dapat menggunakan model kompetensi untuk mengevaluasi nggak cuma target,
tapi juga proses dan perilaku kerja, dari integritas, kepemimpinan, dan kolaborasi. Kemudian program rotasi jabatan yang terstruktur dan terencana. Jadi saat ini di Direktorat Jenderal Pajak itu ada beberapa pegawai yang dia dari dulu masih di luar Jawa, Bapak. Dan ada beberapa yang selama ini di Pulau Jawa dan belum pernah keluar. Jadi belum terstruktur secara rapih. Jadi tidak ada kepastian dia berapa lama di dalam Jawa, kepastian berapa lama dia di luar Jawa. Jadi kemungkinan untuk rotasi jabatan yang terstruktur ini sangat bisa memberikan solusi untuk mengurangi risiko praktik korupsi dan dapat meningkatkan wawasan pegawai lintas fungsi. Kemudian penguatan fungsi SDM di tingkat wilayah dan KPP. Jadi di tingkat KPP dan tingkat wilayah ini diwajibkan pelatihan dan mediasi masalah kepegawaian, memberikan otonomi terbatas agar pimpinan wilayah bisa mengelola SDM secara lebih adaptif. Dari kelebihan dan kekurangan yang tadi sudah saya paparkan, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kelebihan dan kekurangan tadi. Jadi keberhasilan organisasi ini sangat bergantung kepada konsistensi nilai, kemudian transparansi pengelolaan, kemudian keberanian untuk perubahan, dan komitmen untuk terus mau belajar terhadap hal baru. Oke, sepertinya itu saja dari saya. Atas kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.